أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bi haqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya rahman ya rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa rada wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qal saktatu as-salati yusannu lil musalli an yaskuta fi salatihi sittata saktatin kullu saktatin bi qadri subhanallah. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ada beberapa hal yang selalu untuk diamalkan ketika masuk ke masjid. Yang pertama, sholat tahiyatil masjid. Nah, jadi kalau masuk masjid ada adab memberikan salam kepada pemilik masjid, yaitu Allah Ta'ala. Tiap kali masuk ke rumah kita disunahkan salam. Nah, maka ketika masuk ke masjid juga disunahkan kita berikan salam, namun salamnya berupa sholat, sehingga diberikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya salam. Nah, wa inna masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Inna masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa ditambah dengan sesuatu yang lain. Ar-Rasul juga menuntun kita demikian. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk, kata Nabi. Tapi apa yang dilakukan? Yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kalau sudah duduk dengan ukuran yang lama, kesunahannya hilang. Dia untuk berdiri lagi untuk sholat tahiyat sudah batal. Tapi kalau terlanjur lupa, Imam Ghazali mengajarkan diganti dengan membaca al-baqiyatus shalihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah ibarat kata menambal ya ketinggalan sunnah tadi, tahiyatul masjid. Jadi biasakan masuk masjid sholat tahiyat. Dipisah pahala lebih besar.
dipisah dengan qobliyah. Ya, ada tahiyatul masjid, kita sholat, setelah itu qobliyah. Oh, itu paling ideal. Tapi kalau memang pengen gabung, boleh juga. Nanti qobliyah niat sekaligus tahiyatul masjid, boleh. Atau kita masuk masjid sudah pelaksanaan sholat wajib, maka jangan sholat tahiyatul masjid lagi, langsung ikut, otomatis dapat tahiyatul masjid selama dia tidak duduk. Nah, jadi pentingnya sholat tahiyatul masjid, jangan sampai ditinggal walaupun hukumnya sunnah. Sampai sholat Jumat pun itu jangan ditinggal, sholat tahiyatul masjid. Ya, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada qobliyah Jumat. Bahkan sekalipun khotib sudah ada di atas mimbar, kesunahannya tetap dilakukan. Tapi khafifatain, rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringan, baca Fatihah saja. Nah, dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i wa kadzalika Imam Ahmad bin Hanbal tetap mensunahkan sholat gabung nanti tahiyatul masjid sekaligus qobliyah Jumat, sekalipun khotib sudah ada di atas mimbar, tetap disunahkan sholat, tapi sholatnya ringan karena sudah ada khotib di atas mimbar. Nah, Imam Malik wa Imam Abu Hanifah tidak mensunahkan, sudah ada khotib di atas mimbar langsung duduk. Jadi ada 2 pendapat. Tapi kalau kita ikut Imam Syafi'i tetap sunnah. Nah, sunnah lainnya yang penting dalam masjid itu adalah niat i'tikaf. Niat i'tikaf, sehingga selama kita duduk dihitung pahalanya berlimpah, ya. Wa antum aakifuna fil masajidi, dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Allah Ta'ala berfirman, wa antum aakifuna fil masajidi. Nah, lam azal bil babil waqif farhaman rabbi wuqufi wa biwadil fadli aakif fa'adim rabbi uqufi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, senantiasa saya berdiri depan pintu Allah, meminta rahmatnya, mengemis rahmatnya, dan di lembah karunia saya beriktikaf, ya, senantiasa, ya Rob, jadikan diri saya ini dalam keadaan beriktikaf kepadamu. Nah, iktikaf di mazhab yang lain harus ada puasa, harus minimal sehari semalam, ada yang berapa puluh hari. Kalau kita mazhab Syafi'i, sesaat pun masuk pakai niat i'tikaf, sudah i'tikaf walaupun sesaat. Tuh. Ya, bahkan di dalam hadis riwayat Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir, ya, walaupun hadis dhaif tapi ya fadilah amal i'tikaf. Dikatakan man i'takafa fuwaqa naghah faka'annama a'taqa nasama. Siapa yang i'tikaf seukuran perasan susu unta, artinya sesaat, seakan-akan dia telah memerdekakan seorang budak, pahalanya. Ya. Nah, jadi i'tikaf ada 3 niat. Ada yang niatnya sunnah, ya, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjidi, ya, ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini, ma dumtu fihi, selama saya ada di dalam masjid, lillahi ta'ala. Ini niat sunnah. Kalau niat sunnah dilafatkan itu membantu agar hadirnya niat dalam hati, artinya dia baca dalam hati juga boleh, tapi dilafatkan itu dianjurkan dalam mazhab Syafi'i khususnya untuk membantu tetapnya niat dalam hati.
Niat wajib. Yang kedua, niat i'tikaf wajib. Nawaitu fardal i'tikaf, bisa juga seperti itu. Ya, saya niat wajib i'tikaf fi hadzal masjid, di masjid ini. Ma dumtu fihi lillahi ta'ala, selama saya ada di dalam masjid. Kenapa niat wajib selalu diamalkan oleh orang-orang sholihin? Kaum sholihin kalau i'tikaf niatnya wajib, bukan sunnah. Ada yang wajib, ada niatnya nazar. Karena pahalanya berlipat ganda, pahala ya. Imam Suyuti mengatakan al-fardu afdal minan nafl. Ya, amalan wajib lebih afdal daripada amalan sunnah. Jadi bisa hitungannya 40 kebaikan sampai 70 kebaikan, lipat gandanya. Kalau kita i'tikaf niat sunnah, taruhlah dapat 1 kebaikan. Tapi kalau niat i'tikafnya wajib atau nazar, maka kita bisa dapat 40 kali lipat sampai 70 kali lipat kebaikan. Makanya niatnya wajib i'tikaf atau niat nazar. Nah, kalau niat nazar wajib dilafadzkan. Niat nazartu al-i'tikafa fi hadzal masjidi muddatu atau ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ada yang juga pakai muddah iqamati fihi lillahi ta'ala. Ya. Saya niat nazar i'tikaf di masjid ini selama saya ada di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, perbedaan nazar itu harus dilafadzkan, sehingga melafadzkannya wajib. Beda yang awal tadi, niat sunnah, niat wajib. Itu ada yang tidak lafadzkan, hanya dalam hati juga sah. Tapi kalau nazar itu harus wujub talaffuz, wajib melafadzkan. Makanya kalau nazar belum diucapkan, belum nazar namanya. Masih dalam hati nih saya. Kalau berhasil ini dalam satu pekerjaan, insya Allah kalau berhasil saya nazar mau puasa 3 hari. Tapi belum diucap, masih dalam hati. Nggak bisa jatuh hukum nazar. Nazar wajib melafadzkan. Nah, sehingga nazar dalam i'tikaf itu niatnya itu menjadi wajib dilafadzkan. Itu bedanya antara niat i'tikaf dengan nazar dan i'tikaf yang sunnah dan yang wajib. Nah, nanti pahalanya besar di situ, berlipat ganda. Nah, pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Saya niat nazar i'tikaf di masjid ini wajib karena Allah Ta'ala. Selama saya ada di dalam masjid boleh, tidak masalah. Pakai bahasa Indonesia boleh. Saktatu sholati, kita sampai di pembahasan sunnah ya, sunnah di dalam sholat. Sampai yang kelima di sini yaitu diam di dalam sholat. Saktah ya, namanya saktatu sholat. Ini ada disuruh diam sesaat. Ada saktah dalam qiraah. Saktah dalam qiraah itu kita suruh berhenti sesaat, menahan napas, kemudian melanjutkan bacaan. Kalla bal rona ala qulubihim misalnya, itu saktah namanya, diam sesaat. Nah, ini berbeda, ini saktah ini diam dalam bacaan. Artinya bukan bab qiraah, tapi ketika sedang sholat. Sunnahnya diam ini berlaku. Kalau yang qiraah berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu kaitannya dengan membaca Al-Quran, dan itu sudah dikasih tanda ya. Nah, dalam sholat ini ada 6 sunnah untuk kita diam. Yusannu lil musalli an yaskuta fi sholatihi, disunnahkan bagi orang yang sholat dia diam di dalam sholatnya. Sittata saktatin, yaitu 6 tempat dia disunnahkan diam. Kullu saktatin biqadri subhanallah, setiap diamnya itu minimal seukuran subhanallah. Nah, jadi diamnya itu durasinya seukuran subhanallah. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, di antara takbiratul ihram
Allahu Akbar, itu jangan langsung baca, sunnahnya diam dulu. Setelah itu baru membaca doa iftitah. Itu namanya saktah yang pertama. Ya, Allahu Akbar, baru inni wajjahtu, ila akhir doanya itu. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, jadi antara takbiratul ihram dengan doa iftitah itu diam, saktah. Yang kedua, baina doa iftitah wa ta'awuz. Selesai baca doa iftitah, ya, akhirnya tadi itu misalnya wa ana minal muslimin, diam sesaat, kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim secara sir. Ya, mazhab Syafi'i itu disunahkan membaca ta'awuz qabla basmalah. Disunahkan membaca ta'awuz qabla basmalah. Ya. Apabila dibacakan pada kalian Al-Quran, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan pada Allah. Yang ketiga, baina ta'awuz wal fatihah. Di antara ta'awuz dan fatihah, ya. Fatihah paling awal basmalah. Jadi setelah baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sesaat. Kemudian diamnya minimal subhanallah, syukuran. Baru baca bismillahirrahmanirrahim begitu. Yang keempat, yaitu baina akhir Fatihah wa amin. Nah, di antara akhir bacaan Fatihah, waladdallin, diam sesaat, amin gitu. Ada saktah antara akhir Fatihah dengan lafaz amin. Nah, amin bukan dari bagian surat Fatihah, dia adalah terpisah. Amin dalam ilmu nahwu namanya isim fi'il, memiliki arti istajib. Istajib artinya ya Allah tolong ijabah doa, karena Fatihah itu adalah surat yang di dalamnya berisikan doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka sunnahnya kita baca amin. Wa fil hadis, idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu, ya, ta'minal malaikah ghufira lahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imamu fa aminu, apabila imam baca amin, berarti imam juga sunnah baca amin juga, maka hendaklah makmum ikut membaca amin. Maka siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, fi riwayat dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jam'un nusus. Nah, malaikatnya ada riwayat pertama mengatakan malaikatnya juga hadir di dalam masjid, ikut mengaminkan. Riwayat kedua, malaikat yang mengaminkan yang di langit. Ya, yang di langit ikut mengaminkan. Nah, itu sunnah. Bahkan sunnahnya kepada masbuk yang datangnya terlambat, tahu-tahu ketika masuk masjid sudah saat itu sudah membaca akhir Fatihah, waladdallin. Nah, sekalipun dia belum masuk sholat, dia disunahkan juga membaca amin gitu. Dan ini berlaku juga di dalam doa. Doa kita disunahkan membaca amin. Nah, semua para nabi itu mengajarkan tata cara doa yang sama, ditutup dengan amin gitu. Baik daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa itu, dan itu termuat dalam kitab suci Taurat wa Injil wa Zabur. Kemudian yang kelima, baina amin wa surah. Nah,
di antara amin dan surat. Nah, jadi kita ketika membaca amin, nah itu disuruh diam sesaat. Kemudian lanjut bismillahirrahmanirrahim surat. Kemudian wa yusannu lil imam tatwiluha fi shalah. Nah, disunnahkan bagi imam memanjangkan amin di dalam salat al-jahriyah, salat jahar ya, karena salat zuhur sirriyah ya. Ini jahriyah sama sirriyah ini jangan disalahpahami, bisa bahaya, bisa membatalkan salat ya. Rukun qauli, rukun yang wajib dibaca dalam sholat itu cara bacanya, sekalipun sholat sirriyah, sholat yang tidak disunahkan mengeraskan suara, zuhur, asar, jangan sampai tidak dibaca. Jangan kita dalam hati itu bukan membaca. Jadi rukun gauli, terutama takbiratul ihram, suratul fatihah, tasyahud akhir beserta salawatnya, beserta salam itu semuanya minimal kita sendiri mendengar bacaan kita, an yusmi'a nafsah. Waqal Imam Nawawi ya, kalau tidak sampai terdengar bacaannya rukun gauli la tasihhu sholatuhu, sholatnya tidak sah. Rukun harus dibaca, nggak ada dalam hati itu bukan baca namanya. Sekarang pertanyaan nih, Nabi katakan man qara al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia dapat 1 kebaikan dan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah sekarang Al-Quran kita lihat atau kita dari hafalan tanpa melafadzkan, apakah masuk ke dalam riwayat hadis tadi bahwa dia telah membaca? Enggak masuk. Yang namanya membaca harus melafadzkan. Jadi jangan sampai di dalam hati. Ada rukun qauli dibaca dalam hati, dilafadzkan, baik sholat sir maupun sholat jahr, sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Ini harus diingat tuh. Ini sepele, tapi kalau kita lakukan terus menerus, dan ulama sudah harus wajib memberitahukan, ini khawatir sholatnya ini batal, nggak sah. Jadi gak ada dalam hati, dibaca harus dilafadzkan. Makanya konsep yang namanya baik bacaan jahriyah maupun sirriyah. Jahriyah itu dibaca dengan keras, sirriyah dibaca dengan sir. Makna sir itu bukan arti disembunyikan dalam hati, bukan. Sir itu baik membaca maupun zikir adalah bacaan yang dia sendiri mendengarnya. Itu sir namanya. Bukan sir itu sembunyi dalam hati, bukan. Namanya zikir sirri atau membaca secara sirri ya, adalah dia membaca, dia sendiri yang mendengar, orang lain tidak dengar. Itu namanya sir. Kalau jahriyah, dia sendiri mendengar bacaannya dan orang lain pun mendengarnya. Itu namanya jahriyah. Nah, sehingga di sini dikatakan wa yusannu lil imam tatwiluha fi sholati al-jahriyah liyatamakkana al-ma'mum min qiraatil Fatihah. Nah, disunahkan bagi imam memanjangkan bacaan di dalam sholat jahriyah untuk memungkinkan ma'mum dia membaca surat Fatihah. Jadi habis baca Fatihah dikasih diam sesaat untuk makmum bisa baca. Di situ nanti ada ulama mengajarkan membaca beberapa ayat ya. Ada juga yang membaca Fatihah kembali secara sir. Ada juga yang diam saja untuk memberikan kesempatan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa man salih tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ada yang memasukkan ayat itu. Setelah baca Fatihah, imam baca surat itu untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Yang keenam, baina surah war ruku, di antara bacaan surat dan ruku. Ya, selesai baca surat sebelum ruku saktah, diam juga sesaat. Kemudian kita sampai ke sunnah berikutnya di dalam sholat. Sunnah yang keenam, doaul iftitah. Nah, sunnah membaca doa al-iftitah. Yusannu bi khamsati syurut. Disunahkan membaca doa al-iftitah dengan 5 syarat. Disunahkan dengan 5 syarat. Yang pertama, an yudrikal imam fil qiyam. Fala yusannu idza adrakahu fir ruku' awi sujud awil i'tidal awit tasyahudi. Nah, disunnahkan membaca doaul iftitah apabila dia bisa mendapatkan imam dalam keadaan masih berdiri. Jadi mungkin ini masbuk lagi, ini terlambat. Ya, atau enggak, bukan, kalau masbuk itu terlambat yang enggak ada waktu menuntaskan membaca Fatihah, namanya masbuk. Kalau masih bisa membaca Fatihah tidak disebut masbuk. Dia datang, imam masih posisi berdiri, masih baca surat, baru mulai baca Fatihah lagi, ya dia tetap disunahkan baca doa iftitah karena punya waktu yang luas untuk membaca itu. Dan tidak disunahkan apabila dia mendapati imam posisi ruku. Nah, dia datang, nah ini bermasbuk, ini terlambat, imamnya sudah posisi ruku, jangan dia sibuk doa iftitah. Bahkan jangan sibuk baca Fatihah, langsung aja dia ikut ruku. Tapi harus diingat, niat tetap wajib, takbiratul ihram tetap wajib, ya, bahkan tetap disunahkan tangan didekap, kemudian dia ikut ruku. Nah, masalah ruku, nah, tadi jangankan iftitah, Fatihah pun dilarang dibaca kalau yang sudah mendapati imam posisi ruku, atau imam posisinya itu sudah mendekati ruku. Seandainya dia baca Fatihah, dia bisa prediksi ini sholat jahriyah, Pak. Kalau sirriyah kita kan nggak tahu. Dia bisa prediksi bahwa kalau dia baca Fatihah ini gak sempat, maka ikut saja, dia takbir atau ihram, ikut ruku. Kata ulama, imamnya yang nanti nanggung Fatihahnya, sehingga kalau dia dapat rukunya imam, dia juga dapat 1 rakaat. Man adraka ruku al imam faqad adraka raka'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia dapat 1 rakaat. Mazhab kita membenarkan itu. Nah, tapi pendapat ulama lainnya, terutama di mazhab yang lain, tetap dikatakan bahwa dia harus menambah 1 rakaat karena tadi tidak sempat baca Fatihah. Nah, maka ulama-ulama sekalipun mazhab Syafi'i, kebanyakan mereka itu, ya khususnya di Hadramaut, mereka nambah 1 rakaat. Walaupun dibenarkan kita sudah mendapatkan 1 rakaat dengan mendapati rukunya imam, gitu. Jadi kita bisa pilih mau nambah lagi 1 rakaat, ya itu ada pendapat ulama lainnya. Pendapat lainnya yang umumnya adalah tidak perlu nambah lagi karena sudah mendapati rukunya imam, maka dia telah mendapati 1 rakaat. Man adrak ruku al imam faqad adraka raka'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia mendapati 1 rakaat. Nah, bahkan masalah ini dibahas secara khusus dalam satu kitab karangan Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, ya, tentang masalah masbuk dalam posisi mendapati rukunya imam. Nah, itu dibahas secara terperinci di dalam kitab beliau, ya, tentang risalah masalah masbuk. Yang kedua, jadi disunahkan, yang pertama tadi disunahkan membaca doa iftitah ketika mendapati imam posisi berdiri, tapi imamnya sudah ruku, sudah sujud, i'tidal, tasyahud, maka tidak disunahkan membaca doa
al-iftitah. Syarat yang kedua, an la yashra'a fi ta'awudz. Doa al-iftitah tidak disunahkan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti di Fatihah, di Al-Quran. Dia langsung tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma gfilni min khataaya bil ma'i wathajil wathalji wal bard. Ini riwayat lain doa iftitah. Ya, Nabi juga sering baca yang sigot seperti itu. Nah, itu tanpa ta'awuz. Bahkan para fuqaha lain mengatakan tanpa ta'awuz dan tanpa basmalah. Langsung kalau doa al-iftitah. Nah, yang disunahkan ta'awuz dan basmalah ketika nanti hendak membaca Al-Quran, surat-surat Al-Quran, Fatihah. Surat Fatihah. Surat Fatihah, ta'awuz, basmalah. Nah, masalah surat berikutnya apakah ta'awuz kembali? Nah, itu khilaf, tapi mayoritas mengatakan kalau sudah di awal ta'awuz Fatihah, maka surat berikutnya nggak perlu ta'awuz lagi, cukup dilanjutkan dengan basmalah. Basmalah dan surat. Nah, itu diterangkan oleh Ibnu Illan, ya, seorang ulama alim kabir yang mensyarahi kitab Al-Azkar Nawawiyah. Namanya Al-Imam Ibnu Illan. Yang ketiga, syarat ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu, yaitu dia bisa memprediksi bahwa kalau dia baca ini masih sempat baca Fatihah. Kalau dia baca doa iftitah, ini Fatihahnya nggak sempat nih. Nah, itu maka jangan baca doa iftitah. Syarat ketiga ini adalah kita tidak khawatir ketika membaca doa al-iftitah itu ada kehilangan waktu untuk membaca surat Fatihah atau sebagiannya. Nah, tapi kalau memang kita baca doa iftitah, kita sudah bisa prediksi ini Fatihah ini gak sempat nih, maka jangan baca doa al-iftitah, kita langsung aja langsung baca surat al-Fatihah. Yang keempat, an la takuna salata janazah li'annaha mabniyatun ala takhfifi, ya. Yang keempat ini, doa al-iftitah itu tidak berlaku kesunahannya di sholat jenazah. Sholat jenazah jangan pakai doa iftitah, karena sholat jenazah itu adalah satu bentuk sholat yang tujuannya takhfif, makin ringan makin afdol. Karena ini kan masih buru-buru mau dikuburkan itu. Jadi nggak ada doa iftitah di sholat jenazah sebenarnya. Dia berlaku di sholat-sholat yang lain, ya. Sama halnya ceramah. Imam Ghazali itu kalau mukaddimah pendek saja, pembukaan ceramah itu kan alhamdulillahirabbil alamin, terutama di saat memberikan ceramah di ta'ziyah, itu pendek, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du, selesai. Imam Ghazali begitu, ya. Kadang mukaddimahnya sudah setengah ceramah panjang, bismillah, pelan-pelan, ya. Jadi harus lihat kondisi. Oh, ini sunnahnya takhfif, berarti semuanya ringkas. Khutbah Jumat, mukaddimah jangan kepanjangan, karena khutbah Jumat itu termasuk takhfif. Nabi katakan atilu sholata waqsurul khutbata, panjangkanlah sholat, ringkaskanlah khutbah. Nah, berarti di situ disuruh diringkas. Maka semuanya ringkas, mukadimahnya ringkas, doanya juga ringkas, isi khutbahnya juga ringkas. Jangan sampai 1 jam 40 menit. Kata Nabi, tanda orang berilmu itu bisa dilihat dari khutbah Jumatnya. Kalau dia khutbahnya kepanjangan, nggak punya ilmu dia. Kalau dia khutbahnya pendek, berarti dia paham tentang ilmu.
Itu ada hadis Rasul SAW. Takhfif, ya, diringankan, nggak perlu baca doa iftitah di solat jenazah. Li'annaha mabniyatun ala takhfifi, karena sesungguhnya solat jenazah dibangun di atas keringanan, takhfifi. Yang kelima, an la yakhafa khuruja waqti, li'annahu yajibu alaihi hina izin al-ishtighalu bil wajibi faqat, yaitu dia tidak khawatir akan keluarnya waktu. Jadi kalau dia baca ini nih, akhirnya waktu sholat lewat, mungkin dia ketiduran, bangun, ya, belum sholat zuhur, ketiduran, dia bangun sudah dekat asar. Ini kalau baca doa iftitah ini akan masuk waktu asar, maka nggak perlu baca doa iftitah. Iya, tapi Fatihahnya wajib baca. Fatihah tetap wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Surat Fatihah itu tetap wajib dibaca dalam keadaan apapun. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau mazhab Hanafi itu disunahkan, tidak wajib baca Fatihah. Mana yang gampang dibaca, dibaca. Selama itu surat dalam Al-Quran, ya. Tapi 3 mazhab wajib. Imam Abu Hanifah mengambil dalil di surat Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran yang mudah bagi kalian. Nah, kalau dia kesulitan baca Fatihah, berarti cari yang mudah. Yang mana bisa baca apa? Baca itu. Itu Imam Abu Hanifah. Walakin ada 3 mazhab, gak boleh, harus tetap baca Al-Fatihah. Ya. Imam Abu Hanifah mengecualikan itu. Kemudian doanya ada yang tadi, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini riwayat juga disebut, ya, di dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ya. Imam Muslim lahir 204, wafat 261 Hijriah. Riwayat kedua, doa iftitah yang dibaca oleh Rasul, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ksilni min khataya bil ma'i wal thalji wal barq. Nah, ini ada dalam riwayat Muslim, juga ada dalam riwayat Imam Bukhari, muttafaqun alaih. Ya, Imam Bukhari lahir 194, wafat 256 Hijriah. Nah, yang ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, itu paling pendek tuh. Ya, doa iftitah riwayat ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ada dalam riwayat Muslim. Kemudian sunnah berikut yang ketujuh, at-ta'awudz. Nah, tadi membaca ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu yang paling afdal. Wa yusannu fi kulli rak'atin. Nah, ini. Jadi disunnahkannya itu di setiap rakaat. Jadi tatkala mau membaca Fatihah, di awal itu tetap disunnahkan membaca ta'awudz. Nah, ini mazhab Syafi'i. Ya. Bukan hanya satu kali saja di awal, ya, tapi di setiap rakaat. Nah, wa yusannu fi kulli rak'atin wa yata'akkadu fi rak'atil ula. Namun yang ditekankan itu di rakaat pertama. Wa yusannul israru bihi, disunnahkan membaca dengan sir. Tadi kaidah sir itu adalah kita baca, kita sendiri yang dengar. Syurutu sunniyati ta'awudhi arba'atun, ya. Syarat-syarat sunnah membaca ta'awuz ada 4.
Yang pertama, an yudrikal imam fil qiyam, dia mendapati imam dalam posisi berdiri. Fala ya'ti bihi idza adraku fi ghairihi, maka tidak perlu membaca ta'awuz jika dia mendapati imam dalam posisi tidak berdiri, seperti ruku, karruku'in atau sujud. Syarat yang kedua membaca ta'awuz, an la yashra'a fil Fatihah. Nah, bahwa sesungguhnya dia tidak memulai membacanya itu di dalam Fatihah, artinya dibacanya sebelum membaca Fatihah. Yang ketiga, an la yakhafa fawata ba'di Fatihah, yaitu dia tidak khawatir nanti ketika membaca ta'awuz ada sebagian bacaan Fatihah terlewatkan, dia tidak sempat baca Fatihah juga tadi. Dan yang keempat, an la yakhafa khurujal waqt, dia tidak khawatir keluar waktu. Tapi kalau ta'awuz sih sempat sih, karena dia tidak panjang. Kalau doa iftitah mungkin ya. Ta'awuz kan hanya sebentar saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sekian detik selesai. Sunnah yang ke-8, an yaghitha 'ala ru'usi ai. Nah, ini masih kaitan pembahasan lalu tadi di doa iftitah itu ya. Ini saya mau ngasih tanda ini. Inni wajjahtu wajhi, sesungguhnya saya hadapkan kepadamu wajahku, ya, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, agama yang lurus, berserah diri seorang muslim, dan saya tidak termasuk orang yang musyrik. Pembahasan lalu masalah kiblat, Imam Malik mengatakan bahwa kita disunnahkan melihat kiblat. Jadi kalau sholat melihat kiblat. Kalaupun di tempat yang tidak di hadapan Ka'bah, jadi tidak bisa lihat, tetap posisinya menghadap ke depan. Imam Malik mengambil dalil di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatra masjidil haram, ya, palingkanlah wajahmu, nah disebut wajah, ke arah masjidil haram. Ini yang menjadi pegangannya Imam Malik, bahwa kalau sholat Allah perintahkan menghadapkan wajah ke masjidil haram, ke Ka'bah. Tapi tiga mazhab yang lainnya enggak, disuruh tetap lihat tempat sujud dengan beberapa keterangan yang sudah dijelaskan pertemuan lalu. Maka pertanyaan muncul, apakah tiga imam ini tidak melihat ayat yang mengatakan, Allah nyatakan palingkan wajahmu? Kan itu jelas wajah. Nah, dipahami oleh tiga imam, Imam Abu Hanifah, wa Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kaitannya dengan ilmu balaghah, itlaqu juz'in wa iradatul kull. Ketika Allah menyebutkan wajah, bukan yang dimaksudkan wajah saja yang menghadap, tapi dimaksud adalah seluruhnya anggota tubuhmu. Itu posisinya menghadap ke Ka'bah. Itu yang disebut Allah menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Maka ini bisa dikorelasikan dengan doa al-iftitah. Ketika kita nyatakan inni wajjahtu wajhi, sesungguhnya saya hadapkan kepadamu wajahku. Apakah kita ketika sholat menghadap pada Allah hanya wajah yang kita hadapkan, hati tidak, badan tidak? Kan enggak semuanya kita hadapkan kepada Allah, cuma perwakilan wajah saja. Disebut wajah sudah mewakili seluruh anggota tubuh, karena di antara anggota tubuh yang paling mulia ini adalah bagian kepala, termasuk wajah di dalamnya. Itu yang dipahami oleh tiga imam, ya. Nah, sehingga
nanti mereka terperinci, Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, akhirnya mereka mengkaji lebih dalam lagi. Sebenarnya yang wajib menghadap kiblat itu apa? Nah, ini jadi pertanyaan. Kita sholat ini hukumnya wajib menghadap kiblat. Kiblat ada 3. Ada kiblatus sholat, kiblat sholat, Ka'bah. Antum menghadap selain ke Ka'bah nggak sah. Kiblat kedua namanya kiblatud doa, as-sama, kiblat doa, langit. Makanya kalau doa kita tangan menghadap ke langit. Karena langit itu kiblat doa, bukan Allah di atas langit. Ya, sama ketika kita mengatakan terserahkan kepada yang di atas. Itu pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah, yang di atas makanah laisa makan. Yaitu apa? Kepada yang di atas, yang maha tinggi. Pangkatnya maha tinggi, bukan tempatnya tinggal di atas. Maha tinggi. Jangan sampai kita beretikad, oh Allah di atas, lagi duduk di langit. Maknanya maha tinggi. Nah, kita doa begini, tangan menghadap ke langit, karena langit kiblat doa. Kiblat yang ketiga adalah hati manusia. Itu kiblatnya Allah. Jadi Allah selalu menghadapkan pandangannya ke dalam hati hambanya. Maka itu seperti kiblat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Itu berarti kiblat. Allah selalu memandang di situ, ya, dengan pandangan khusus. Nah, para fuqaha mereka membahas biar lebih jelas secara terperinci. Sebenarnya kiblat ini yang wajib menghadap wajah, ataukah badan, ataukah perut, ataukah dada, ataukah kaki, itu dibahas. Nah, ternyata yang wajib menghadap kiblat itu adalah apa? Dada, bukan wajah. Ini sangat membantu. Ada orang kasihan sakit leher, kan? Itu leher begini. Ini kalau udah sholat wajib wajah menghadap kiblat, repot juga. Kenapa? Nah, para fuqaha itu mengatakan yang wajib, maksud mazhab Syafi'i, dada itu menghadap kiblat. Sehingga kalau dada ini tidak menghadap kiblat, maka batal sholat. Kalau muka nggak apa-apa. Makanya orang yang lihat kanan kiri sholatnya masih sah. Seandainya muka ini wajib menghadap kiblat, ketika dia tengok ke kanan batal. Karena muka ini wajib terus menghadap kiblat selama sholat. Nah, Nabi mengatakan itu setan rampok sholatnya kalau sholat masih lihat kanan kiri. Kata Nabi, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholatil abd. Orang kalau sholat lihat kanan kiri, sesungguhnya dia telah dirampok, kata Nabi. Ikhtilas, kata Nabi apa? Syaitan telah merampok sholatnya. Ini pahalanya berkurang, tapi sholatnya Nabi katakan tetap sah. Karena wajah bukan yang wajib menghadap kiblat, tapi dada itu yang wajib. Karena kiblat yang ada Ka'bah, kiblat sholat harus terkonek dengan kiblatnya Allah yang melihat hati kita. Ini harus terkonek. Maka inti dari ini, anggota tubuh ini yang paling terbaik, yang paling istimewa di hadapan Allah bukan muka, bukan juga tangan, bukan juga perut, bukan juga dada sebenarnya, tapi yang tersembunyi dalam dada itu, yaitu hati, qalb. Itu yang istimewa. Makanya dia yang sebenarnya arah kiblat. Karena itulah pandangan Allah di situ. Yanzuru ila qulubikum. Qulub. Makanya Rasulullah SAW, nah itu beliau ketika menerangkan masalah sholat, beliau menerangkan bukan hanya dari sisi zahir, tapi juga sisi batin. Ada namanya khusyuk.
Khusyuk itu sebenarnya paling sederhana, mengamalkan ihsan itu sudah khusyuk. Jangan terlalu repot-repot ada menghayal Allah itu bagaimana, lebih salah lagi. Menghayal neraka, menghayal surga. Khusyuk yang sederhana bukan seperti itu merepotkan. Apa khusyuk yang sederhana? Yaitu mengamalkan al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara'ak. Selesai. Kau beribadah pada Allah, termasuk sholat. Ini langsung Nabi ajarkan nih cara khusyuk. Hadirkan perasaan ketika kau beribadah, kau sholat, anta abudullah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Maknanya melihat, kamu merasakan bahwa ada Allah di hadapanmu. Walaupun Allah itu tidak harus, bahkan tidak boleh kita mengatakan Allah bertempat. Allah terbebas dari segala arah. Kata Imam Tohawi, ya, arah depan, kanan, kiri, bawah, atas, ya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Allah terbebas dari jarak itu. Tapi kita di sini disuruh menghadirkan, sehingga apa? Seakan-akan, kata Nabi, seakan-akan di hadapanmu ada Allah. Itu perasaan itu akan muncul ijlalan lahu, wa ta'ziman lahu, wa tauqiran lahu. Muncul rasa penghormatan di hadapan Allah. Rasa kita ini ibadah, ini Allah melihat. Kita melihat, ini yang fase pertama, kita melihat Allah seakan-akan. Kalaupun tidak mampu ke fase itu, hadirkan bahwa Allah yang sedang melihat kamu sholat. Itu sudah cukup. Kalau kita hadirkan ketika sholat, sudah masuk kepada khusyuk. Jangan menghayal Allah itu bagaimana, kayaknya Allah ini rupanya begini, atau menghayal surga, menghayal neraka, menghayal. Memang nanti di dalam bacaan Al-Quran ulama mengatakan bisa masuk ke situ, tapi cara yang paling mudah terapkan al-ihsan. Al-ihsan, ya. Nah, jangan sampai kita ini akhirnya khusyuknya dalam bacaan. Makanya jangan heran kalau beberapa aulia sholihin itu bacaannya biasa, karena mereka sudah tenggelam dalam bacaan itu. Kok sempat-sempat khusyuknya masih fikir tajwid dengan makhraj huruf sedetail mungkin, akhirnya khusyuknya di huruf, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali katakan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ya, karena untuk bisa takalluf, memaksakan baca seideal mungkin dengan hukum-hukum, maka tentu saat itu fokusnya ke hukum, ke huruf. Oh, ini idgham, ini ikhfa, ini mat, ini berapa ketukan, ini belum qiraah, ini saya qiraah nafi, ini. Oh, ini belum berpikir artinya. Akhirnya inti sholat itu teralihkan. Itu yang diingatkan oleh Imam Ghazali. Jangan sampai kita khusyuknya kepada selain Allah, karena intinya itu ke Allah, bukan ke yang lain. Yang lain itu membantu. Nah, dulu di Seun ada Sultan Badar namanya. Itu ada Kesultanan Al-Kathiri. Nah, di zaman Sultan Badar ini, waktu pergi ibadah haji, beliau kunjungi ulama-ulama Madinah. Nah, ketika hendak mau pulang balik ke Seun, beliau berpikir, masa saya pulang gak bawa oleh-oleh buat saya punya rakyat? Harus ada oleh-oleh yang saya bawa di Madinah ini. Akhirnya dimintalah kepada para ulama yang ada, kira-kira oleh-oleh apa yang perlu saya bawa, gitu. Pada saat itu dikasih 3 oleh-oleh. Yang pertama, cara membaca Al-Quran, qiraah Imam Nafi'. Padahal Imam Nafi' ini qiraahnya kebanyakan ulama-ulama mazhab Maliki, ya. Riwayat dari Imam Nafi' itu masuk qiraah sab'ah. Itu hadiah pertama. Jadi nanti sang raja bawa nih oleh-oleh pertama, yaitu cara membaca Al-Quran qiraah Imam Nafi'. Jadi para imam punya bacaan itu bukan inovasi mereka, bukan. Itu cara bacaannya Rasulullah SAW. Rasulullah punya bacaan bukan hanya 7, bukan hanya 10, lebih dari itu. Karena setiap menghadapi suku-suku yang berbeda, di antara mukjizatnya Nabi SAW, beliau bisa menggunakan logat mereka. Padahal Nabi tidak pernah sama mereka. Nah, logat itulah nanti berpengaruh dengan bacaan. Lahjah, ya. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan logat-logat bangsa Arab dan suaranya. Gitu. Di situ Nabi sebut dengan bentuk jamak, logat-logat, berarti banyak.
Itulah hanya muncul banyak qiraah. Hadiah yang kedua, mereka kasih apa? Korma ajwa yang asli, bibitnya. Makanya di Seun itu ada korma ajwa yang original yang ditanam di Seun di zaman Sultan Badar ini. Diambil bibit korma ajwa ya. Kalau zaman sekarang kan waduh banyak yang ini bukan yang asli. Kalau yang asli itu, yang ajwa itu, wallahu alam yang asli itu yang mana? Dia punya keistimewaan ada secara khusus. Nabi katakan man tasabbaha kulla yaumin sab'ah tamaratin ajwatan lam yadurrahu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang setiap pagi dia mengkonsumsi 7 buah korma ajwa, maka di hari itu dia tidak akan kena bahaya, baik bahaya itu berupa diracun atau disihir. Ini ajwa yang asli. Al ajwa minal jannah. Korma ajwa berasal dari surga. Oleh-oleh yang ketiga yaitu mud. Ukuran mud. Jadi Ahlul Madinah di zaman itu sudah buat ukuran mud. Hitungan ini nanti kaitan dengan zakat fitrah. Ya, itu mud itu hitungan Nabi SAW. Ya, 4 mud 1 sok. Dan orang ketika menggunakan ukuran mud itu diberikan keberkahan karena Nabi berdoa demikian. Wa barik lana fi su'ina wa muddina. Ya Allah berkahilah di dalam ukuran sok kami dan mud kami. Jadi dikasih semacam wadah 1 mud. Nah 3 hadiah ini dibawa pulang oleh Raja Badar ke Seun. Korma ajwanya ditanam, kemudian para imam-imam masjid sampai sekarang itu di Masjid Seun, Masjid Jame Seun itu mereka membaca pakai qiraah Imam Nafi'. Padahal biasanya kalau Syafi'i kayak kita ini itu baca qiraat apa? Hafiz. Imam Warash ya? Imam Hafiz riwayat Asim. Itu qiraat yang kita baca itu riwayat itu. Biasanya Syafi'i ke situ. Tapi yang di Seun beda. Mayoritas Syafi'i tapi qiraahnya qiraah Imam Nafi'. Imam Nafi' kebanyakan ulama mazhab Maliki karena itu hadiah yang dibawa oleh Sultan Badar. Tuh. Kemudian yang ketiga mud. Nah itu sampai sekarang diterapkan. Di situ ada masjid di Sihir juga dibangun 10 Hijriah. Masjid yang di Zabid dibangun tahun 8 Hijriah. Masjid tertua. Itu umurnya sudah 1000 tahun sekian lebih. Yang di Syihir Masjid Jame tahun 10 Hijriah, kemudian yang di Zabid tahun 8 Hijriah. Yang di Zabid dianggap sebagai masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam. Yang pertama Kuba, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah masjid yang ada di Zabid. Ya, nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله